warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Minggan. Ada yang tidak masuk hari ini temannya? Ada Bu, hari ini Siti tidak masuk. Siti hari ini tidak enak badan. Baik, kita doakan ya, semoga Siti cepat bergabung lagi dengan kita besok. Anak-anak, ada yang tahu tidak materi kita hari ini apa? Diabetes mellitus, Bu. Oke, ada yang tahu tidak diabetes mellitus itu apa? Saya Bu. Baik, Riananda, silakan. Menurut saya, diabetes adalah sebuah penyakit yang dialami oleh seseorang yang memiliki gula darah tinggi. Bagus. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, Menurut Hairunisa. saya, gula darah itu sendiri sering disebut kencing manis karena kencingnya banyak mengandung gula. Menurut informasi, penderita kencing manis ini kekurangan hormon sehingga gulanya tidak bisa diserap menjadi gula otot. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas yang namanya diabetes mellitus, tetapi menggunakan pendekatan problem based learning. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, jadi nanti setelah kita membahas bersama, maka harapannya adalah adik-adik, anak-anak semua ini bisa menentukan apa itu prinsip perawatan kesehatan khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, yang kedua tujuannya bagaimana anak-anak ini nanti berlaku sebagai peran edukator atau memberikan pendidikan kesehatan pada penderita diabetes mellitus. Nah, yang terakhir di sini bagaimana adik-adik nanti semua bisa memberikan yang namanya layanan berupa layanan promotif maupun kuratif pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, tadi ada beberapa jawaban-jawaban yang terkait dengan diabetes mellitus. Nah, kira-kira kalau kita mau belajar tentang diabetes mellitus saat ini, apa saja problem-problem yang biasanya muncul pada penderita diabetes mellitus? Saya Bu. Ya, Mas Ida. Menurut saya, problem utamanya ada pada apa saja macam dan karakteristiknya. Macam dan karakteristiknya. Bagus. Ada lagi? Saya Bu. Nasti. Menurut saya, problem utama diabetes adalah bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjangkit olehnya. Jadi tadi ada dua problem yang mungkin muncul, mulai dari karakteristiknya, macam-macamnya, lalu bagaimana cara mengobati maupun mencegah. Tetapi jawaban tadi saya rasa kurang lengkap. Nah, sehingga kita akan membentuk 3 kelompok kecil. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Ini nanti kelompok 1 bertugas mencari segala macam literatur
baik melalui internet maupun buku perpustakaan mengenai macam-macam diabetes mellitus dan ciri-cirinya. Kelompok 2 nanti berfokus kepada membahas pencegahan dari diabetes mellitus itu sendiri. Nah, yang ketiga, kelompok 3 nanti bertugas untuk mencari cara-cara pengobatan diabetes mellitus. Bisa melalui cara-cara farmakologi, jadi dengan obat-obatan maupun yang non-farmakologi. Sudah siap? Siap. Baik, nanti 3 kelompok ini akan saya berikan 3 lembar kerja. Jadi kelompok 1 yang sebelah mana? Baik, ini kelompok 1 lembar kerja yang harus dikerjakan. Kelompok 2? Kelompok 2 di sini. Dan yang terakhir kelompok 3. Nah, ayo sekarang kita membagi diri menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silahkan mengatur bangkunya masing-masing. Ya anak-anak, sudah selesai belum diskusinya? Sudah siap presentasi ya? Siap. Baik, yang kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Ya, bagus. Pinasti silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis diabetes dan ciri-cirinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan diabetes secara umum. Secara umum, diabetes dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes ini terjadi karena sel-sel kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel insulin yang memproduksinya. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes ini terjadi karena kurang sensitivitasnya tubuh terhadap insulin. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Diabetes ini terjadi pada ibu hamil karena perubahan hormon. Kemudian adanya faktor resiko diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang yang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 ini. Faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, kelebihan berat badan. Kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Yang ketiga, kurang aktif. Aktivitas fisik ini membantu tubuh untuk mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Kurang aktif beraktivitas fisik dapat meningkatkan resiko
terjadi diabetes mellitus. Kemudian yang keempat adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka risiko diabetes mellitus ini akan semakin tinggi. Yang kelima, menderita tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut dengan hipertensi. Yang keenam, memiliki kadar kolesterol dan kadar trigliserida yang abnormal. Seseorang yang memiliki kadar kolesterol baik atau HDL, high density lipoprotein, yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih beresiko mengalami diabetes tipe 2 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila teman-teman ingin menyanggah atau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pinasti ya. Tadi presentasinya cukup bagus. Pertanyaannya tolong disimpan terlebih dahulu. Kita nanti mendengarkan dulu presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Ya, bagus. Hairunisa, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang cara pencegahan diabetes mellitus. Agar kita tidak sampai terkena penyakit diabetes mellitus, maka kita harus menyadari bahaya penyakit ini, menghindarkan penyebabnya secara rutin, melakukan pencegahan. Adapun pencegahan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengatur pola makan. 2. Jangan terlalu banyak konsumsi tepung dan gula. 3. Memperbanyak konsumsi buah-buahan. 4. Banyak minum air putih yang hangat. 5. Melakukan olahraga secara rutin. Demikian presentasi singkat dari saya. Apabila teman-teman ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih Hairunisa, presentasinya cukup bagus. Terakhir adalah kelompok 3. Siapa yang mau mewakili presentasi? Saya. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengobatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus kalau sudah diderita oleh seseorang, sungguh membutuhkan perhatian dan pengobatan yang rutin. Adapun pengobatan gula darah dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu tes darah secara teratur. Yang kedua yaitu makan makanan yang sehat seperti banyak mengandung buah dan sayuran. Yang ketiga yaitu makan makanan yang secukupnya saja dan tidak berlebihan. Yang keempat yaitu melakukan olahraga secara teratur dan rutin. Dan yang kelima yaitu banyak minum air putih yang hangat. Dan yang terakhir yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter atau minum obat herbal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, ini tadi 3 kelompok sudah presentasi dari hasil diskusi maupun studi literaturnya. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Bu mau bertanya. Oke, Mareta mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1, silakan. Apakah diabetes itu diturunkan secara silang jenis kelamin? Artinya, jika ibunya diabetes, maka anak laki-lakinya akan mewarisinya. Dan begitu pun sebaliknya, jika ayahnya diabetes, maka anak perempuannya akan mewarisinya. Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya menurut beberapa informasi memang ada kecenderungan seperti itu. Namun lebih tepatnya bisa dikonfirmasi ke Bu Indah ya. Oke, terima kasih sudah berusaha menjawab. Jadi anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi, sudah mencari literatur dari internet maupun dari perpustakaan. Nah, sekarang waktunya kita refleksi. Jadi refleksi ini bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah didiskusikan kita bersama-sama. Oke, silahkan menulis di secari kertas ya. Kira-kira setelah kita belajar tentang diabetes mellitus melalui problem based learning, itu apa yang sudah dipelajari?
Oke. Sudah direfleksikan semuanya? Sudah ya? Baik. Jadi, kalau saya bisa membuat kesimpulan akan pembelajaran problem based learning kita hari ini dengan tema diabetes mellitus, coba saya ingin tahu apa saja sih macam-macam diabetes mellitus itu? Ada yang tahu ada berapa macam-macamnya? Saya yang ada 3 jenis. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Oke, bagus. Jadi ada 3 jenis utama dari DM. Sekarang dari pencegahan. Ada yang tahu apa pencegahan dari diabetes mellitus? Saya, Bu. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Yang kedua, jangan terlalu banyak konsumsi tepung dan gula. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi buah-buahan. Yang keempat, banyak minum air putih hangat. Dan yang terakhir, melakukan olahraga secara rutin. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang terakhir, tentang pengobatan DM. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Cara mengobatinya yaitu tes gula darah secara teratur, makan makanan yang banyak mengandung vitamin, makan secukupnya dan tidak berlebihan, melakukan olahraga secara teratur dan rutin, banyak minum air putih hangat, minum obat sesuai resep dokter dan obat herbal. Baik, jadi anak-anak semuanya, saya rasa kita sudah di ujung pertemuan kita tentang pembelajaran problem based learning tentang diabetes mellitus. Nah, Ibu akhiri, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.